definisi. Ya. Dapat menentukan elemen baris Ordo dulu, dan kolom. ordo dulu. Ordo dulu ya. Menentukan ordo Matriks, kemudian baru baris dan kolom. menentukan elemen Baris dan seperti ini ya Bu ya. Oke. Apa? Nah, oh sudah cukup ya. Betul nggak kira-kira 2 jam pelajaran sama jenis-jenis ini kan nggak lari-lari. laki-laki ini Kalau lari-lari nggak usah tidak usah nanti aja. Ya, Mereka paham. iya. Soalnya kan banyak yang mau dilihat kan di Iya. sini ya. Ya. Oke. Nanti dalam observasi kelas tersebut, ini Bu, area pengembangan apa yang tidak dicapai. Jadi Ibu itu ingin memperkuat kompetensi yang mana ketika saya observasi. Yang pertama jelas budaya positifnya. Oh. Jadi yang pertama nanti saya akan melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Anggun, sudah ada unsur budaya positifnya apa tidak. Oke, oh siap. Kemudian Bu, Kemudian pembelajaran berdiferensiasi proses. pembelajaran berdiferensiasi dengan strategis ini ya, diferensiasi proses ya. Diferensiasi proses. Cukup proses saja Mas? Cukup Cukup satu aja dulu ya, yang lain mungkin nanti untuk pertemuan. Atau kalau nanti ini ya bisa dimunculkan juga, tapi yang nggak apa-apa ini ya, proses saja yang dikuatkan ya. Iya, kemudian apa lagi Bu? ada sosial emosional. Oh iya, pembelajaran sosial emosional Dengan kompetensi apa Bu? keterampilan berelasi, Dengan kompetensi keterampilan berelasi, kesadaran sosial, kesadaran sosial, nulis salah ya, udah dan kesadaran diri. dan kesadaran sosial. Oke, nah ini dalam ini ya Bu kan area pengembangannya ini tadi budaya positif, Ya. pembelajaran berdiferensiasi, sama pembelajaran sosial emosional. Nah untuk strategi Bu, untuk mencapai itu bagaimana Bu? Yang jelas kita harus membuat menjadi kelompok terlebih dahulu. Oh, Jadi biar mereka muncul di pembelajaran sosial emosionalnya itu ya. Terus kemudian nanti untuk budaya positifnya kita bisa melihat dari secara kita berinteraksi dengan interaksi dengan dengan anak. ya, siswa. Berarti nanti ini dimunculkan di mana Bu? Di pembukaan, apa kegiatan inti atau di pendahuluan? Mungkin enak gitu dulu Bu, nanti di Iya. aspeknya. Berarti dari pembukaan Pembukaan berarti nanti yang mungkin jelas budaya positif di pembukaan berarti ya. oh ya, Tapi berarti aslinya sampai sepanjang itu kan iya, kita dikatakan budaya iya, positif. iya benar. Berarti
selama proses gini aja ya. Ya. Selama proses itu kita Budaya juga positif. ikuti. Apa tadi Bu budaya positifnya bisa diulang? Oh, yang senyum sama apa ya? Budaya Yang tadi itu positif. loh yang awal Bu Anggun bilang. Budaya positifnya ditampilkan di sepanjang pembelajaran. Apa sama ada apa? Istilahnya dia urutan pembelajarannya. Budaya positif ditampilkan Bisa ya. ditampilkan di seluruh kegiatan belajar mengajar gini ya. Belajar. Jadi nanti ini ada di pembukaan. Ya, Mungkin 3S itu ya. ya. Senyum, sapa, salam. Ya. Kemudian Ada di komunikasi positif dengan siswa keluarga. ya. Iya. Terus apa lagi? Sudah. Sudah itu aja. Kemudian untuk ininya Untuk pembelajaran diferensiasi proses itu mungkin di kegiatan ini. kegiatan inti pembelajaran berdiferensiasi ini di kegiatan inti. Kegiatan inti. Ya. Rencananya gimana untuk pelaksanaannya? Ini di mereka dijadikan kelompok terlebih dahulu. Kemudian belajar bersama Ya. dengan kelompok kecil ya. Iya. Berapa orang ini Bu rencananya? Sekitar ada 6 kelompok, satu kelompoknya isi 5 sampai 6 orang. Nggak terlalu besar Bu. Kalau 5 sampai 6 duduknya kan nanti Besar. Berarti di tempat itu tempat juga kan. monggo. Kalau misalkan 6 apa nggak terlalu gemuk nanti kalau hemat saya ini masukan saya sih kalau misalkan terlalu besar nanti kan ini kecenderungan ngomong sendiri atau itu Atau satu bangku saja ya. nggak terlalu kecil. Berarti 4. 4 sampai Sampai 5 lima orang. ya. 4 sampai 5. Iya, 5 ini duduknya yang satu udah kadang nggak enak ya. Iya, betul. Udah? Iya. Yang terakhir ini ya perlu disampaikan juga. Oh, nggak usah. Sudah usah. Kan oh iya nggak apa-apa kan juga di ini ya di kelompok ini kan Iya. juga include di sini bukan ya seperti itu ya. Betul. Jadi yang poin ketiga di pembelajaran sosial emosional masuk Oh ya juga nggak apa-apa di sudah ya saya tulis juga dah ya. Oke. Sosial emosional Kegiatan inti itu aja ya. di kegiatan di kelompokan itu ya berarti ya. Oke siap. Sudah mungkin. Oh iya ini matematika ya. Oke, nanti kita di kelas berapa ini? 11 pas. 11 IPA. Oke. Oke, Bu, kita kan juga harus ini ya, manage waktunya gimana Bu Anggun kan harus menyiapkan mungkin RTP sekali tampil itu. Oke. Mungkin untuk waktu kunjungannya kapan ya, Bu? Waktu Waktunya observasi. observasi itu tanggal 17 hari Selasa. Oke, 17 Oktober 2023 2023 jam berapa Bu? jam
kamu ketemu lagi di tahap observasi. Iya, ya. Jadi nanti Bu Anggun selama berproses untuk mempersiapkan RTP, kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan ya kita belajar bersama. Ya. Siap ya Bu Siap. Anggun ya. Oke, ini saya kira sudah saya tulis semua Bu Anggun. Ya. Bisa tanda tangan di sini sama nama terang. Terima kasih ya Bu
Kira-kira dari penjual nasi goreng mendapatkan pesanan seperti ini. Mohon maaf, tidak terima pesanan seperti itu, ya kan? Otomatis tukang nasi goreng itu langsung pusing, apa ini maksudnya? Biasanya kalau kalian pesan itu kan masih pesan nasi goreng 25 bungkus ya sudah, tidak ada embel-embelannya kan ya. Mau pedas, tidak pedas, semua ya pokoknya 25 bungkus gitu kan. Nah ketika ada customer yang meminta seperti ini, walaupun 25 bungkus itu kalau misalkan 10 ribuan dapat 250.000 gitu, tidak diterima ternyata. Walaupun dapat uang 250.000. Nah dari kata-kata yang kalian tidak agak bingung saya mengartikannya seperti apa ya, bisa kita ubah menjadi seperti ini ya, kita ubah menjadi tabel ya kan. Yang ini ke bawah ini adalah telurnya, mau telurnya dicampur atau ceplok setengah mateng, apa ceplok mateng, dadar kering agak gosong, sama dadar jangan terlalu kering ya bisa. Terus kepedesannya bagian atas ada tidak pedas, sedang, pedas, tidak pedas tapi pakai kecap, pedas dan tidak pakai kecap. Pilihannya ini ya orang-orang random ya, keinginannya berbeda-beda ya kan. Terus kemudian tadi dibaca dari yang tadi itu kita dapat masukkan, oh ternyata yang telurnya dicampur sama sedang pedasnya itu satu pesanannya, dimasuk-masukkan satu persatu. Terus yang ceplok setengah mateng itu yang tidak pedasnya itu 4, yang sedangnya 2, yang pedasnya 2. Yang ceplok mateng yang tidak pedasnya 2, yang sedang 4, yang pedas 2. Dadar kering agak gosong, jadi agak kering, gosong-gosong berarti ada tetep-tetepnya gitu ya. Tidak pedasnya 1, sedangnya 1, pedasnya 2. Dadar jangan terlalu kering, berarti masih kuning-kuning ya. Jangan terlalu overcook. Kalau yang tadi overcook. Yang pedas 1, tidak pedas tapi pakai kecap 2, pedas tidak pakai kecap 1. Agak ruwet ya. Ya. Nah, dengan menghapus keterangan yang di pinggir dan di atas dari tabel, kita cukup mengambil angka-angkanya saja, ya kan ya. Jadi angkanya, oh ya nih ada 0 ya kan, 1 0 0 0 dari sini 0 1 0 0 0 ya, tinggal di bawah. Terus 4 2 2 0 0, kita tinggal ubah ini menjadi ke bawah ya, dan kemudian diapit dengan tanda kurung. Jadi tinggal kita menghapus keterangan pada tabelnya ya, kita hilangkan keterangan pada tabelnya, tinggal angkanya saja, dan itu yang berarti yang dinamakan ciri-cirinya apa berarti dari tadi kita lihat tadi
bawah itu namanya kolom. Nah, baris itu di A11, A12, A13. Jadi A1 yang di depan ini kan dinamakan matriks A N dikali dengan N. Ya. Namanya matriks A N kali N. Di mana N itu adalah baris, N itu adalah kolom. Ini jadi baris yang ke samping, kolom yang ke bawah. Jadi maksudnya A11 yaitu baris ke 1, kolom ke 1. A23 baris ke 2, kolom ke 3. Paham sampai sini? Kalau AM kali AM N berarti baris ke N, kolom ke N. Paham? Ada yang ditanyakan? Masih mudah kan ya? Next. Nah, kita belajar tentang ordo. Ordo itu adalah ukuran dari matriks. Adalah banyak baris dan kolom yang dimiliki matriks yang bersangkutan. Nah, jadi ordonya itu AM kali N, berarti matriks A berordo M kali N. Artinya matriks A memiliki M buah baris dan N buah kolom. Jadi rumus dari ordo itu artinya apa? Ukuran. Nah, ordo itu A M kali N, di mana M ini adalah baris, ya kan? M itu adalah sama dengan baris dikali dengan N sama dengan kolom. Oke, bisa disingkat baskom. Baskom, apa itu baskom? Baris kali kolom. Ya, baris kali kolom. A M kali N. Jadi rumusnya ordo adalah baskom. Paham? Udah? Oke, kamu tanya coba. Yang A, matriks A. Kira-kira berapa ordonya? 3 kali 2. Yang lainnya berapa? Barisnya ada berapa? 3. Barisnya ada berapa? 3. Kolomnya ada berapa? 2. Jadi ordonya berapa? 2 kali 3 apa 3 kali 2? Yakin? Berarti ordo matriks A adalah 3 kali 2. Banyak elemennya ada berapa? Elemen itu ya banyaknya anggota yang di dalam matriks. Berarti elemennya ada berapa? 6. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Oke, yang B. Berapakah itu ordonya? Yakin? Hah? 4 kali 1. 1 kali 4 apa 4 kali 1? Oh, ada 2 smart. Oke, coba cek. Barisnya ada berapa? 1. Baris yang ke samping kan ya? Itu namanya. Kolomnya ada berapa? 4. Nah, berarti ordonya tadi apa rumusnya ordo? Barisnya adalah 1, kolomnya 4. Berarti 1 kali 4. Ya kan? Yang C berapa? Yakin? Itu paling mudah, ya kan? Jelas. Mau kira kebalik, ya kan?
bulan di tahun 2023. Satu tahun ada berapa bulan? Saya mau tanggalan apa? Bulan lahirnya saya aja. Saya lahirnya di bulan Februari. Tanggalnya 29. Ya ada. Tahun ini cuma sampai 28 ya. Terserah mau. Saya maunya bulan Agustus aja, soalnya itu tanggal jadiannya saya. Boleh, bebas. Ya, mau berapa nanti bulannya? Tulis. Kalau kalender kan setiap bulannya pasti berbeda ya. Mulai tanggal 1-nya gimana kan ya? Yang jelas ini adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang bawah itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada yang ditanyakan? Silakan kalian kerjakan, kalian bikin bulannya bebas, mau bulan berapa saja, asal tidak bulan 13. Terus pertanyaannya ada di belakang. Ya, pertanyaan itu adalah buatlah 7 macam matriks dengan ordo yang berbeda-beda dari kalender yang telah kalian buat. Jadi silakan kalian bikin matriksnya ada 7. Ya, kalau misalkan kurang, ya buat 10, nggak apa-apa. Ya, oh ternyata mudah nih isi. Saya bisa buat 20 matriks, nggak apa-apa. Ya, tapi setelah itu jangan lupa, misalkan matriksnya kalian kasih nama matriks. Saya mau kasih nama matriks S. Kenapa? Karena mau inisial nama ayahnya saya. Nggak apa-apa gitu. Ya kan? Misalkan matriks S, jangan lupa identik dengan matriks adalah harus ada tanda. Jangan lupa kasih ordonya ya. Oke, ada
yang pemimpin. Saya yang jaga sama sekali sudah ada. Tak mau nanya. Sudah, belum? Sudah, habis habis. Ayo boleh kapan kita buat itu, Pak? Buat apa? Tidak ada. Kurang 5 yang belum selesai. Main lagi. Serang dia, serang dia, serang. Buat apa? Jadi kurang, Pak. Kayaknya kamu deh. Oke, sudah? Udah ya? Berarti sampai bawah yang menang. Siapa sampai bawah? Sampai bawah. Hari. Hari. Bukan siapa? Rehan. Keren tangan. Kami adalah Ani Fani. Kanan kami. Tepuk tangan. Review. Review. Oke. Susunan bilangan yang disusun ke dalam garis dan kolom disebut ada satu orang yang baru jawab geometri. Mudah-mudahan belajar materi. Yo. Yang kedua, berapa banyak elemen pada manusia perempuan kali dua? Berapa ada yang jawab semua? Oke, next. Otomatis A 3 kali 2. Ada 3 orang yang jawab 4 kali 3. Balik ya, garisnya ada 3, kolomnya ada 4. Next, elemen-elemen kolom kedua dari matris A, kolom kedua. Berarti yang ini kan ya, dari kolom 1, kolom 2. 1, 2. Kok bisa pindah 2 ini kan garis? Nah, ya. Oke, next. Ini ada 956 kok bisa? Karena mungkin panik ya.
berani ya. sekali karena Bu Farida juga menyempatkan waktu untuk menemani saya di kelas untuk belajar bersama di kelas, dan saya juga merasa enak karena ada temannya, ada yang membantu karena faktornya sama ya kan. Jadi kelompok sana yang ada yang kesulitan, kelompok sini sama-sama kesulitan, ada saling menghandle. Seperti itu ya. Berarti harus sering-sering ini ya Bu ya. Kalau jamnya tidak drop Tidak bentrok ya, secukupnya lah. Iya. Kalau sering juga nggak bagus ya. Ada kerjaan ya Bu ya. Mungkin nanti gantian ya Bu ya. Buat ini yang ikut saya kerja. Ya. Oke. Kemudian mungkin ada inspirasi yang timbul Bu Anggun. Jadi ini ya, kita akan melakukan supervisi akademik dengan model seperti ini. Kan mungkin Bu Anggun tahun kemarin sudah di sini yang ada supervisi akademik sudah ya. Ada perbedaan dari yang kemarin apa aja Bu? yang dari saya ini apa dari pihak sekolah? Dari pihak Bu Anggun. supervisor? Dari saya. Kalau dari tahun lalu sama tahun ini ya. Kalau tahun lalu saya mengajar akademik. Apa adanya? Oh siap. Jadi ketika kebetulan kan supervisornya juga dengan Oh, iya. ya kan, di tahun lalu. Jadi saya merasa perubahannya di saya, yang kemarin sarannya dari Bu Farida seperti ini. Saya terapkan di sekarang tahun ini. Nah terus kemudian ada tambahan, ada saran lagi dari Bu Farida, mending seperti ini. Nanti mungkin saya akan terapkan di tahun depan. Gitu. Kalau Jangan nunggu tahun depan dong. Ya, ini kan kita maksudnya berproses terus ya. kalau Iya. misalkan Bu Farida ikut di kelas saya, jadi supervisornya saya lagi di tahun depan, berarti saya akan ternyata evaluasi yang saran dari Bu Farida kalau seperti ini saya perbaiki. Jadi saya akan tunjukkan ke Bu Farida. Nice. Kalau ada ini ya proses belajar ya. iya. di sana. Oke, ya. Menurut Bu Anggun, ketika praktek pembelajaran
berat ya kalian. Mungkin saya ini ya biar apa yang saya tangkap sama dengan maksudnya Bu Anggun. Mungkin saya mau mengulangi lagi atau menegaskan apa yang diucapkan Bu Anggun. Jadi Bu Anggun merasa di pembukaan itu yang sudah kuat. Bu Anggun ini udah melakukan apa yang direncanakan dengan baik. Nah, mungkin kekurangannya itu ada manfaat ya, manfaat penggunaan matrik untuk kehidupan sehari-harinya loss maksudnya seperti itu ya Bu Anggun ya. Betul. Kemudian untuk di kegiatan inti ini Bung Anggun kekuatannya berarti ini ya membuat anak-anak aktif di latihan soalnya itu di Bu Anggun ya. Cuma Bu Anggun merasa kurangnya di penanaman konsepnya. Jadi di sini Bu Anggun merasa Bu Anggunnya banyak ceramah atau banyak memberi, tidak memberi kesempatan siswa untuk mencari, gitu ya. Apa itu iri ya? Bahasa kerennya ya. Oke, ya mungkin ya seperti itu. Mungkin kalau mencari sendiri mungkin nanti bisa lebih apa tingkatannya itu bisa lebih lagi daripada orang yang apa itu diterangkan seperti itu. Untuk penutupnya sudah dilakukan semua ya saya kira itu ya. Siap. Jadi ini satu dayung dua pulau terlampaui ini. Jadi nggak perlu ditanya lagi. tinggal penguatannya saja ini ya. Oke, siap. Ibu. Nah, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari observasi saya berdasarkan data yang sudah saya kumpulkan dulu. Mungkin yang pertama ini saya mulai dari rencana RPT-nya. Jadi dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Mungkin saya nanya ke Bu Anggun dulu ini. Nah, coba ini Bu Anggun Kersani untuk tujuan pembelajarannya. Ketika Bu Anggun menyampaikan ke anak-anak ini kalimat yang seperti ini, memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, bla 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 bla. Ketika Bu Anggun mengucapkan ke anak-anak ini, apakah menurut Bu Anggun anak-anak ini langsung paham sih? Oh, aku nanti setelah pelajaran ini aku bisa apa? Aku bisa apa? Mungkin anak-anak bisa mungkin ya. Apa ya Terlalu bagus. Tidak langsung spesifik ke tujuan pembelajarannya siswa apa gitu kayaknya. Mungkin nanti bisa dihubungkan dengan ini ya Bu ya, apa itu namanya, cara membuat tujuan pembelajaran dengan kaidah yang pernah dengar ini Bu, ABCD pernah. Jadi mungkin bisa dicoba. Karena kenapa sih saya mulai dari tujuan pembelajaran? Karena tujuan pembelajaran itu tidak hanya penting buat guru ya, ini juga penting buat murid agar murid itu tahu, oh ini loh tujuan kita belajar hari ini. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, di perangkat pembelajaran juga di RPP langkah-langkah pembelajarannya sudah tersusun secara sistematis. Saya kira ini sudah Bu Anggun mencoba untuk mengikuti atau melaksanakan apa yang sudah dilakukan. Nah, kemudian di sini kan pada percakapan praobservasi Bu Anggun spesial untuk meminta saya melihat area pengembangan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial masyarakat. Oke. Di budaya positif ini saya lihat udah yang pertama Bu Anggun sudah ada ya. Jadi Bu Anggun telah melakukan 3S, senyum, sapa, salam ya di
diferensiasi gitu. Tidak ada wajah apa ya, kalau bahasa Maduranya itu mau merokok itu nggak ada. Jadi Bu Anggun saya lihat itu sudah ini hadir sepenuhnya ini di kelas ini. Oke. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasinya, nah di sini tampak yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang proses, di mana Bu Anggun telah memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan muridnya. Jadi Bu Anggun keliling nyamperin anak-anak yang bertanya, Bu, saya Bu. Nah ini sudah masuk dalam diferensiasi proses. Oke. Kemudian untuk pembelajaran sosial dan emosionalnya, nah di sini kompetensi sosial dan emosionalnya ini sudah dilatihkan dalam kegiatan diskusi kelompok. Saya kira di situ sudah tampak ya, di mana anak-anak itu sudah berlatih untuk keterampilan berelasi, dia memiliki kesadaran sosial untuk mendengarkan pendapat temannya, juga ya punya kesadaran diri ya untuk mengerjakan dan merasa menjadi bagian dari kelompok. Nah, yang mungkin menjadi catatan saya ya Bu Anggun ini apa itu namanya membuat murid aktif dengan penugasan. Oke. Nah, seperti yang Bu Anggun tadi katakan bahwa untuk penanaman konsep Bu Anggun masih ini ya, masih dengan metode cara mungkin itu bisa dicoba untuk bagaimana anak-anak bisa mungkin. Nah, secara keseluruhan sih saya kira sudah amat sangat baik seperti itu, dan saya saya sangat suka sekali ya, karena Bu Anggun dalam memberikan pembukaan, Bu Anggun itu ini mencontohkan sesuatu yang sedang viral ke anak-anak ya. Jadi mungkin ini kekuatan dari guru muda ya Pak ya. Jadi konten TikTok apa yang rame, kemudian ya yang pedagang nasi goreng. pedagang nasi goreng, apalagi ekspresinya Bu Anggun waktu membaca itu apa. Jadi saya belum mikir aja udah mumet dulu ya. Sehingga pedagang nasi goreng itu ini ya seharusnya dapat duit, gak dapat duit. Iya. Seperti itu. Oke, Anggun. Jadi itu adalah hasil dari apa yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada tanggapan? Tidak ada. Apa Apa namanya apa-apa.
Jadi tetap kalau misalkan Bu Anggun tadi dari berbagai sumber nanti misalkan terus dijadiin satu nanti kan juga susah saya kira. Jadi seperti itu tidak terstruktur. Jadi mungkin Bu Anggun bisa mulai dari ini gaya belajar anak. Bisa gaya belajar anak yang Dari kinestetik sama visual. visual ya. Jadi Bu Anggun bisa mulai dari sini. Auditory, kinestetik, ini jalan-jalan nih ya. Kan banyak ya murid kita suka jalan-jalan. Visual, ini kan gaya belajar seperti itu gitu. Mungkin dalam menyiapkan materi. Jadi di sini guru mungkin bisa berperan. Kira-kira kalau anak auditory itu cocoknya belajar pakai apa? Dari Auditory mendengar. bisa Cocok apa? dari video Video bisa. Terus kita mendengarkan lagu matematika ada ya? Oke, siap Wais. Percaya saya ini pasti ada ini. terus kalau visual apa kinestetik Kinestetik ini anak-anak yang jalan-jalan Iya. mungkin dikasih kesempatan. Misalkan kayak apa ini? yang apa gitu yang kinestetik Apa visual dulu dah. visual kalau visual berarti Baca kan? iya Nah, dari gambar gitu kan ya oke. Teks. Apa lagi? Ini ya. Kinestetik kira-kira berarti dia langsung jalan aja Pola pos-pos gitu. Nah, dari sini kan mungkin terbesit ide waktu untuk menyiapkan konten dari anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Apa kira-kira misalkan ya Bu Anggun mau menanamkan materi ke anak-anak sesuai dengan gaya belajar. Kira-kira apa saja yang bisa Bu Anggun siapkan dari sini? Ini tadi kan ya bisa mungkin ya video. Oke wes yang gampang yang bisa apa misalkan ini yang dari ini gampang PPT ya boleh. PPT kan di slide-slide Iya. itu ya. Boleh. Atau ini kayak artikel gitu. Iya, Teks ya. Iya kan bisa. Misalkan Bu Anggun siapkan ini tadi ya. Nah, jadi kayak kemarin itu ya materinya jangan anak-anak tuh dicari. Kalau tadi pandangannya Bu Anggun kan nyari sumber sendiri Iya, ya. iya. Itu nanti nggak ini tidak terstruktur. Jadi intinya dari dari jenengan. Berarti kita ada yang dari video mereka cari sendiri oh ternyata penjelasannya seperti ini Iya. PPT-nya seperti ini Iya. terus teksnya oh seperti ini Iya, jadi tetap materinya sama. Kalau Iya, kemarin
siap. Ini waktunya bagaimana untuk bab baru ya? Iya. Jadi secepatnya ya. Berapa minggu? 2 mingguan juga. Jadi dikunci di minggu kedua bulan November